Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Hermawan, mahasiswa Universitas Mercubuana Negeri 2, Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Denner's Neighborhood Method, yang dimana merupakan interpolasi tetangga terdekat atau juga dikenal sebagai interpolasi proksimal, yaitu Dimensional Network Method merupakan interpolasi multivariat sederhana dalam satu dimensi atau lebih. Lalu, interpolasi itu merupakan masalah memperkirakan nilai suatu fungsi untuk suatu titik yang tidak diberikan dalam suatu ruang ketika diberikan nilai fungsi pada titik di sekitar. Pada tahapan algoritma tersebut, memilih nilai titik terdekat dan tidak mempertimbangkan nilai titik tetangga sama sekali, yang dimana sehingga menghasilkan interpolan konstanta sepotong. Lalu algoritma sangat sederhana untuk ditetapkan dan biasanya digunakan bersamaan dengan map mapping dalam rendering 3D nyata untuk memilih nilai warna pada permukaan berspektrum. Pada metode Donaldson Network juga dikenal sebagai algoritma KNN atau Kernels Network, yang merupakan teknik pembelajaran berbasis instan yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Ini beroperasi berdasarkan prinsip kesamaan antara instansi dalam suatu kumpulan data. Pada tahapan proses Nelson Network Method itu ada pelatihan, ada klarifikasi, dan juga ada regresi. Pada tahapan pelatihan yaitu merupakan penyimpanan data. Pada tahapan penyimpanan data, model ini mengingat seluruh set data pelatihan beserta instan dan labelnya yang sesuai. Lalu pada tahap prediksi atau klarifikasi, memperhitungkan jarak dengan instan baru untuk diklarifikasikan. Lalu yang kedua ada identifikasi tetangga. Ini mengidentifikasikan instan terdekat dalam set pelatihan berdasarkan metrik jarak yang dipilih. Lalu yang ketiga ada penugasan label. Penugasan label itu terdekat diterapkan ke instan baru untuk memprediksi suatu kelas. Lalu yang terakhir pada tahapan proses the Nelson Network Method yaitu tahapan prediksi atau regresi. Pada tahapan regresi itu mirip dengan klasifikasi untuk menghitung jarak antar instan baru dan semua instan di set pelatihan. Lalu ada mengidentifikasi instan terdekat di set pelatihan. Pada nilai prediksinya itu setiap instan baru sering kali dihitung sebagai mean atau median dari nilai tetangga terdekatnya. Di sini ada keuntungannya menggunakan the Nelson Network Method. Yang pertama, kita akan melakukan implementasi secara sederhana yang mudah dipahami dan diterapkan. Lalu, memiliki kemampuan beradaptasi yang berfungsi dengan masalah klarifikasi dan regresi dan tanpa pelatihan model. Pada keuntungan tanpa pelatihan model, tidak memerlukan fase pelatihan eksplisit. Lalu tantangannya yaitu intensitas komputasi ini bisa memakan biaya komputasi yang mahal, terutama dengan kumpulan data yang besar, karena menghitung jarak dengan setiap instan pelatihan selama prediksinya. Lalu pada tantangan penggunaan memorinya, untuk keseluruhan kumpulan data dapat menghabiskan banyak sumber daya memori, terutama untuk kumpulan data besar. Lalu yang tantangan yang terakhir yaitu peka terhadap kebisingan dan pencilan, yang itu peka terhadap fitur yang berisik atau tidak relevan dalam suatu kumpulan data. Nah, di sini ada improvement dan varian. KNN atau Kernels Network mempertimbangkan satu tetangga terdekat, dan ia mempertimbangkan key tetangga terdekat untuk memprediksi sehingga menawarkan hasil yang lebih kuat. Pada tahapan metrik jaraknya yang berbeda dapat digunakan berdasarkan sifat data dan masalahnya. Meskipun sederhana,
Metode nurse snackbot bisa menjadi solusi yang ampuh, terutama untuk kumpulan data yang lebih kecil atau ketika pendekatan yang lebih sederhana lebih disukai. Namun keterbatasannya seringkali mengarah pada pemanfaatan algoritma yang lebih canggih dalam aplikasi yang praktis. Nah, dalam pencarian terdekat atau sebagai bentuk pencarian kedekatan adalah masalah optimasi untuk menemukan titik dalam suatu himpunan yang paling dekat atau yang paling mirip dengan titik tertentu. Nah, kedekatan biasanya dinyatakan dalam fungsi ketidaksamaan yang dimana semakin kurang kemiripan atau objek, semakin besar nilai fungsinya. Nah, untuk metodenya itu berbagai solusi untuk masalah NNS telah diusulkan. Kualitas dan digunakan pada algoritma ini ditentukan oleh kompleksitas waktu query serta kompleksitas ruang dari setiap struktur data pencarian yang harus dipertahankan, dan juga pengamatan informal yang biasanya disebut sebagai kutukan dimensi menyatakan bahwa tidak ada solusi pasti untuk tujuan umum untuk dalam ruang berdimensi tinggi menggunakan pemrosesan polinominal dan waktu yang tidak ditentukan. Ya, mungkin segitu aja untuk penjelasan mengenai the North Whiteboard metode. Bila ada kesalahan atau kekurangan yang disampaikan oleh saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.